simulasi jaringan 4G LTE di Kota Banjarbaru dengan menggunakan software Apple. Banjarbaru diklasifikasikan sebagai daerah urban area karena penduduk Banjarbaru mencapai 472.719 pada tahun 2020. Berikut merupakan peta wilayah Banjarbaru. Capacity planning salah satu penentu untuk merencanakan seberapa besar kapasitas jaringan agar dapat menampung seluruh pengguna dengan berbagai macam layanan. Banjarbaru mempunyai luas wilayah 371,4 km persegi. Untuk memperkirakan pengguna LTE, digunakan market share dan 4G penetration berdasarkan annual report tahun 2019. Market share bernilai 53% dan 4G service penetration bernilai 61%. Dapat diperkirakan jumlah pengguna LTE sebesar 152.830 dan jumlah pengguna LTE per kilometer persegi adalah 412 pelanggan. Dapat dilihat single user throughput atau SUT di sini untuk uplink senilai 11,47021 kilobit per second dan untuk downlink senilai 42,37121 kilobit per second. Berikut perhitungan network throughput, site capacity, number of sites, cell coverage, serta cell radius untuk uplink dan downlink. Coverage planning dirancang pada jaringan seluler guna memastikan sebuah jaringan dapat memenuhi layanan pada area tinjauan. Sini, kami menghitung link budget untuk mencari Maximum Allowable Path Loss atau MAPL antara user equipment dan InnoDB. Dihasilkan MAPL untuk downlink senilai 170,87 desibel, MAPL untuk uplink senilai 155,07 desibel. Lalu selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada aplikasi Atoll. Selanjutnya kita akan mendesain pekerjaan kita di Atoll. Yang pertama kita bikin filenya dulu, new file, new dan template. Karena kita menggunakan GSM, maksud saya 4G, kita menggunakan LTE. Setelah terbuka, setelah itu pergi ke dokumen, properties, ke koordinat sendiri, kita pilih di WGS 84. Nah, ini sendiri ada di blogspot, nanti di deskripsi akan saya cantumkan. Oke, karena kita akan membuat kota Banjarbaru jaringan selulernya, maka menggunakan 50S. Klik OK. Untuk displaynya sendiri menggunakan yang Word, OK dan OK. Setelah itu kita importkan mapnya, map Kalimantan Selatan, Kalsel, open, kita import. Setelah ini muncul, terus kita bikin mapsnya agar berbentuk seperti Google Maps. Klik kanan pada online maps, new, masukkan namanya, contoh, linknya sendiri itu menggunakan link ini, nanti ada juga di deskripsi. Kita oke kan. Setelah itu online maps pindah ke atas clutter hex dan beri centang. Itu muncul map yang kita inginkan, terus pindah. Saya menggunakan skala 1:100 agar lebih mudah. Ini kota Banjarbaru. Setelah itu kita akan membuat parameternya.
di radio network setting, station templates, klik kanan, terus pilih new. Kita namakan contoh. Untuk radius heksagonnya sendiri sesuai dengan perhitungan kita ialah 960, sektornya 3, ketinggiannya adalah 45 meter. Main antena kita menggunakan yang 1800 MHz yang 17 dBi 0 field. Setelah itu untuk main propagasinya kita menggunakan Kossata. Terus ke bagian transmitter, klik equipment, kita tekan default TMA, sesuaikan. Sudah sesuai, saya menggunakan default saja. Feeder 1,5, ini 2100 bisa kita ubah, kita menggunakan 18 MHz, ini sudah sesuai. Oke kan, meter kita cek juga sesuai. Oke. Untuk feeder length itu 45, sesuai dengan ketinggian dan komitmen. LTE kita menggunakan daya 46 dBm dengan frekuensi bandnya menggunakan ultra band 3 20 MHz karena kita menggunakan 20 MHz untuk frekuensinya. Setelah itu connect burst ini kita masuk 16, diklikkan apply dulu, setelah itu oke. Setelah selesai, ganti yang telah kita buat yaitu contoh dan pilih hexagonal design untuk mendesainnya, karena kita akan mendesain di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sesuaikan dengan maps yang ada di internet. Kotanya besar karena memiliki luas sebesar 371,4 km kurang lebih segitu. Tidak usah terlalu pas, sesuai dengan kehendak kita. Selesai. Ini telah jadi untuk hexagonal desainnya. Terus ke network, kita pilih transmitter, klik kanan, properties. Kita akan mengubahnya menjadi simbol beamwidth. Ini sudah otomatis. Kita apply-kan, akan berubah warna. Oke. Nah, setelah itu kita ke prediction. Kita akan memilih new prediction. Di sini kita akan memilih apa saja yang ingin kita ketahui. Yang pertama coverage by transmitter. Masuk calculate. Yes. Save saja. Sudah, ini artinya jarak yang ditempuhnya. Terus kekuatan sinyal levelnya kita calculate. Untuk new prediction sendiri apa yang kita butuhkan saja. Terus kita melihat untuk yang downlink, terus yang uplink juga jika ingin. Yang terakhir ialah prediction throughput.
throughput, downlink, dan uplink. Satu lagi, downlink, sekarang uplink. Nah, seperti ini hasilnya, kita bisa lihat. Terus ini di klik kanan properties, kita akan melihat berapa kecepatannya. Cara melihatnya itu dengan menggunakan histogram. Ini untuk throughput bagian uplink ada dua, bisa persentase maupun area, dan ada juga dengan CDM. Ini hasilnya, semakin jauh dia akan semakin melambat, ini semakin dekat akan cepat. Untuk downlink seperti ini, downlink. Nah, untuk C2N uplinknya kita bisa lihat juga. Ini hasilnya. Untuk C2N downlink, dan kita juga bisa melihat kekuatan sinyalnya, sinyal level, histogram, ataupun CDM. Dan ini hasil kerja kami. Ini kurang lebihnya begitu. Terima kasih.